Oke, ketemu lagi di acara Ngobel, ngobrolannya Obel. Aduh, Gimana hari ini Mas Obel? mendung. Kayaknya tetap masih mendung ya. Mendung, Oke, guys. hujan, dingin. Sedikit informasi, saat ini di lingkungan tempat kita ini suasananya mendung, Dingin. sepi, mencekam nggak? Enggak. Enggak ya. Tapi 5 jam lagi mencekam. Kenapa mencekam 5 jam lagi? Ini mall masih PSBB nggak sih? Masih. Berarti jam 7? Jam 7 pulang. Oh. Ya, jam 7 tutup. Iya. Tapi ini bentar lah, jam 6-an juga udah hilang ya? Udah gelap ya? Udah gelap. Aduh, PSBB. Iya. Ya begitulah. Semoga kita tetap masih diberikan kesehatan. Kesehatan. Ini yang terpenting kesehatan nih sekarang nih. Di pandemi begini nih. Ya. Benar. Dan kalau bisa kebahagiaan. Itu yang penting. Itu penting tuh, karena dengan bahagia itu bisa meningkatkan imunitas. Oh, ada hubungannya nih. Iya, meningkatkan ini menarik imunitas jadi sehat. Sehat pikiran, juga sehat badan. Oke, saya mau nanya sama Mas Obel. Iya. Kadar Anda mencakup kalau gue ini udah bahagia tuh apa? Kalau saya Ya. saya pribadi ya. Kalau saya udah bahagia, biasanya tuh saya tuh sedikit mengurusi urusan orang. Kalau saya, gimana? Karena kalau Jelasin. Kalau saya belum paham nih. Kalau udah bahagia ya, ya udah saya ngurusin diri sendiri aja. Apalagi yang bukan urusan hajat hidup orang banyak ya. Iya, betul. Contoh misalkan pribadi. Ya. Urusan pribadi adalah urusan yang harus udah sendiri-sendiri aja. Tapi kalau hajat hidup orang banyak, itu boleh saya komentarin. Iya lo gue aja gitu kan maksudnya. Iya, tapi kalau urusan pribadi ya. Kalau urusan Pribadi. Tapi kalau misalkan urusan hajat hidup orang banyak sih, saya kadang-kadang juga ini, Pak. Tapi bukankah orang kita zaman sekarang ini, saya penggal nih. Bukannya zaman ini baik di tingkat atas, tingkat menengah sampai tingkat bawah kita rakyat nih, bukannya lebih senang, lebih bahagia kalau memikirkan orang lain, memikirkan orang lain gitu. Nah, bukan memikirkan, mengomentari ya. Atau menyorot orang lain. Iya, gitu. atau sinis atau apa gitu dengan kehidupan orang lain. Iya. Lebih bahagia, malah ada yang sengsara aja bahagia kok. Iya, misalkan orang nih rakyat sengsara, ada yang bahagia. Yang penting gue bahagia buat diri gue sendiri. Iya. Dan ya? Mayoritas tuh orang yang bahagia biasanya itu nggak dikontrol orang lain ya. Wah, ini berat nih. Iya kan? Karena maksudnya independen gitu. Bergerak diri sendiri gitu. Iya, maksudnya Bebas. nggak ada tekanan. Iya, independen, boleh lah disebut dengan independen. Kayak lagunya gimana lagunya? Yang bahagia. Bahagia gimana sih? Karena bahagia itu harus di Katulistiwa, Pak. Kan negara Indonesia kan. Aku bahagia. Hidup sejahtera di Katulistiwa. Itu jelas. Oh iya, jadi bahagia di Katulistiwa ya? Iya, tapi bukan Kalimantan doang kan. Kan Katulistiwa kan Kalimantan kan. Oh iya, ini di bawah dikit bolehlah Jawa, tapi di atas dikit Padang, Medan, Aceh itu juga boleh. Indonesia boleh lah. Indonesia bukan boleh. di Katulistiwanya aja. Bukan di Katulistiwanya Iya. doang. Nggak diskriminatif ya. Nggak, semuanya bebas. Terus apa hubungan kebahagiaan itu bagi Anda, apa merasa Anda puas itu untuk mengomentari atau mengkritik orang lain atau mencemooh atau apa ya? Begini. Bahagia itu gimana? Kalau bagi saya sih ya, Bapak tahu lah garis politik saya gara-gara kita udah sering ngobrol ya. Oh iya. Saya sering juga kritik-kritik terhadap kebijakan. Oke. Tapi itu tidak dengan personality. Iya. Saya hanya mengkritik Kebijakannya kan? Kebijakan. Misalkan undang-undang. Ya, itu semua kebijakan. Atau sikap dari iya. orang itu. Oh iya. Tapi kalau secara bentuk fisik, terus bentuk urusan keluarga, pribadi, enggak sih. Iya. Iya. Paham. Dan Tapi sekarang begini deh Pak, kita udah lama temenan. Emang saya sering ngomentarin bentuk fisik Bapak? enggak. Enggak kan? Iya, itu Tapi aja. status ya, tuanya. Ya. Tapi joke, itu kan joke. Joke. Dan memang kenyataannya tua, mau bilang apa? Nah. Kan saya tidak mungkin lebih muda dari Anda, itu hoax pasti. Iya, itu nggak mungkin terjadi. Kadang-kadang kita memikirkan gini Lebay loh, gitu ya. memikirkan orang lain, Ya. padahal orang lain yang kita bela itu nyantai, Pak.
contoh, kita bercanda berdua. Oke. Terus bercanda kita tuh kayak dua orang yang lagi ceng-cengan lah. Iya. Terus yang ngedenger kayak aneh. Apaan sih ini orang? Apaan sih ini orang gitu. Berdua. Padahal kita berdua tuh orang ceng-cengan. Oke. Terus mungkin ada yang bersuara bapak. Gila tuh si Obel tuh songong banget sama orang tua kayak bapak aja sampai segitunya. Ini bapaknya nyantai gitu. Iya. Gitu loh kata gue. Gini. Kalau saya sih, bagi saya gini ya. Ini kita di luar konteksnya bahagia dulu sebentar Iya, ya. Bahagia. Kita ngomong bahagia kan dari tadi kan. Disclaimer lah ini bahagia. Jadi maksud saya gini, kalau saya berteman dengan apapun, dengan lawan jenis, dengan sejenis, dalam artian mau siapapun maksud saya. Apapun dulu ya. Apapun maksudnya, ya bukan apapun juga, ntar berteman sama setan lagi. Maksudnya berteman dengan seseorang gitu ya. Ya. Baik itu golongan apapun etis, saya nggak memikirkan usia, nggak memikirkan status sosial, kayak miskin orang bilang nggak ada yang begitu, maaf ya. Tapi bagi saya gini, dia nyaman sama saya udah nyaman sama dia, dan dia mengerti saya berusaha untuk mengerti dia, udah selesai. Udah mau kesannya gontok-gontokan, mau kesannya kurang ajar, selagi itu tidak ada koridor lah kita bercanda ya kan? Iya, gitu itu kan? bentuk ceng-cengan aja. Iya, bentuk ceng-cengan aja berdua. gitu. Tapi memang ada orang menganggap tabu dalam pergaulan itu, ada yang wah lo harusnya nggak boleh begitu banget lah, Ya. gitu, jangan gitu. Terus atau nggak, saya merasa lebih tua, oh harusnya orang tua nggak bisa begitu juga kali. Oh iya, egois banget orang tua. Wah, ada yang kayak gitu. Menanggapi itu bagi saya udah itu sih sebatas kalau menurut saya nih masing-masing aja udah nafsi aja. Nah, iya, masalahnya itu orang-orang tuh terlalu memikirkan orang lain gitu. Betul. Cobalah mikirin diri sendiri dulu dikit gitu. Nah, kalau konteks saya, kebahagiaan itu justru malah kita menikmati apa yang kita rasakan saat itu, misalkan apa yang kita miliki, apa yang kita dekat dengan kita, itu berkolaborasi dan semuanya itu bermanfaat buat kita, itu bahagia menurut saya. Anda punya mobil, ya. Oh, betul dong. Anda punya mobil nih, ya kan? Lepas itu mau kredit mau nggak, maaf nih ya. Iya. Tapi Anda manfaatin, Anda pakai, Anda buat jalan-jalan, Anda bisa buat kemana-mana dengan keluarga atau apa, bermanfaat. Iya. Ya kan? Tapi ada orang yang misalkan punya mobil beban, dia punya harta gitu, misalnya punya mobil aja nih kita. Gila, cicilan belum lunas nih, utangku masih banyak nih, gimana? Jadi nggak bahagia menurut saya. Akhirnya tidak bisa ada chemistry antara harta kita dengan kita. Iya, banda dan dia. Iya, banda dan bukan gitu ya, karena kalau kita merasa bahagia itu lebih kecenderungannya dengan harusnya ya. Harusnya itu menyingkapi dengan apa yang kita syukuri dengan saat ini kita dapat gitu. Bersama-sama dengan keluarga atau kerabat masih bisa berkumpul gitu kan. Itu enak. Dan apa yang kita dapat itu ya kita syukurin aja. Iya. Karena bahagia itu sama dengan syukur. Syukur, betul. Nah, itulah. Apa sih hasil dari syukur kita itu ya bahagia itu. Kalau saya. Anda ada kategorinya lagi nggak gitu bahagia? Ini nih saya bilangin. Gimana, ini tema kita nih. Ya. Tema kita kan sekarang kita lagi ngomong apa? Bahagia. Oh, ya oke, baik. Judul Oke, kita sekarang bahagia. Judulnya bahagia. Ya benar ya? Ya, kita benar. bahagia ya. Jadi bagi saya bahagia itu adalah ketika urusan yang bukan ranah kita, kita nggak boleh masuk ke ranah ini nih. Dalam artian privasi orang gitu. Privasi orang Ya, atau apa ya? Oke. Ya bukan, ya saya bilang itu kayak kita negara demokrasi, boleh mengkritik, it's okay. Oke. Tapi kalau kita mengkritik pribadi orang atau kehidupan pribadi orang ya sebenarnya nggak boleh. Oh, itu udah masukin ranahnya beda dong. Ranahnya beda. Oke, saya setuju itu. Ranahnya beda. Ya. Kita sekarang deh kita berdua main di medsos kan. Ya, main. Bapak sering nonton video di entah itu Facebook, YouTube, IG gitu. Ya. Pernah Bapak merasa nggak kalau Bapak nonton, berapa sering Bapak komen? Nggak pernah komen. Iya. Bapak nanya saya dong. Ya, sekarang kalau saya balikin, Anda berapa? Mungkin Anda lebih banyak kali nonton, banyak. lebih banyak Anda kali waktunya, kesempatannya juga. Berapa kali Pak Anda komen? Anjir, gue nonton tuh sehari itu bisa sehari aja deh. Bisa ratusan konten. Ratusan konten. Komennya berarti ratusan juga dong? Enggak pernah. Nah, nggak sama sekali. Oke guys. Berarti saya hampir sama ya. Kita nggak ada ini nih, nggak dalam artian kita
Iya, nggak pernah. saya boleh dibilang sedikit aja saya nonton, mungkin 1-2 lah konten atau maksudnya apapun itu video atau apa yang menurut saya asik saya tonton, nggak pernah saya komen. Iya. Apalagi seharusnya Anda tuh yang harus lebih banyak nonton aja sampai Referensi saya kan banyak kan. banyak. Dari Tapi YouTube. tidak ada komen kan? Nggak ada. Nah, sih. karena Hampir nggak bagi ada. kita komen itu lebih kecenderung udah dengan urusan kita masing-masing Iya, aja. udah dalam hati aja. Menurut ini gue begini nih. dalam hati aja. Oh, Iya, begini wah, nih. kayaknya kurang bagus. Gue kayaknya nggak setuju Udah. nih. Iya. Kalau gue nggak setuju, stop, berhenti, udah selesai. Iya. Nggak usah nonton. Iya, nggak usah nonton. Selesai kan itu. Itu action kita di dunia yang beda gitu ya. Tapi Nah, Bapak biasanya konten apa kalau di YouTube saya nonton? konten ya ada semacam trik kayak saya kan suka otomotif juga ya. Oh, lebih ke otomotif. Modifikasi, ya itu saya suka. Terus tentang aksesoris kendaraan. Oh, lebih ke otomotif ya? Lebih ke otomotif sama ya ada juga sih, maksudnya tentang ungkapan orang itu kayak konten juga saya senang. Politik, podcast gitu? Podcast saya Konten. senang, tapi yang berbau dalam artian pengetahuan dan kita tuh intelektual kita nambah gitu ya. Iya. Bukannya cuman hahaha yang nggak jelas Iya. atau omongan apa kan Gua- banyak juga gua sering podcast kalau sekarang yang nonton- nggak, menurut saya ya nggak bukannya nggak bermanfaat, sorry ya, maksudnya bagi saya tuh itu udah bukan udah bukan zaman saya tonton itu. Iya. Kalau saya kan biasa Saya memilah nonton itu. nonton tentang IT ya, teknologi, betul. terus berita sepak bola, Nah, podcast pasti nggak yang paling ketinggalan. Anda sering nonton Podcast. seseorang apa berapa orang? Oh, berapa Banyak orang, banyak tokoh gitu. banyak tokoh. Politikus. Ada yang politikus, terus ada yang komika, pembawa acaranya komika. Lebih senang ke podcast kayak kayak kita gini lah ya. Iya, kayak Ngobrol-ngobrolan yang ya menurut kita mungkin insya Allah membawa manfaat juga lah. Soalnya kalau podcast tuh enaknya apa ya, Pak? Kalau menurut Mas Abel apa? Minimize, kita bisa dengar suaranya doang nih. Oke. Atau yang kalau di laptop tuh saya biasanya tuh gambarnya kecil terus di pojok gitu. Oke, ya. Ada ya, tuh. ya. Itu. Terus saya biasanya dengerin itu sambil entah itu nulis atau ngulik sesuatu. Jadi bisa dengar audionya doang. Saya Audio. biasanya gitu. Iya. Dan biasanya juga nggak komen sih. Walaupun ada beberapa yang, kok begini sih, nggak masuk. Tapi bagi saya ini hiburan gitu loh. Betul. Kalau yang saya kutip dari seseorang ya, hiburan itu kan kayak humor gitu loh. Ya. Maksudnya kalau humor itu lo jangan tertawakan. Memang kadang-kadang humor itu kan adalah ini Pak, penyelewengan dari pemikiran normal. Jadi supaya lucu. Oke. Ya, Ya, supaya lucu. masuk. Iya, supaya lucu. Itu humor ya. Humor, penyelewengan dari pikiran normal. Tapi kan bentuknya humor itu banyak, nggak hanya itu aja kan. Iya. Misalkan Anda dibikin parodiin, itu Bisa, penyelewengan namanya gitu bisa. dari normalnya ya. Kan Atau lagi enggak memang benar impersonate, lucu. ya. Ada juga Menirukan memang, sesuatu ya, bisa. menirukan sesuatu, betul. Bisa. Banyak lah hal itu humor itu. Oke, Banyak. terus di mananya nih? Ada penekanan Andanya di mananya? Dan biasanya itu kalau humor, misalkan gue nggak setuju dengan ini, tapi kita lihat entertainnya aja. Betul. Kita Setuju. lihat entertainnya aja. Kita semua itu Gitu kan loh, maksud berkarya, gue. intinya iya udah Iya. entertain. Kita boleh dibilang seniman ya, termasuk seniman juga ada orang-orang ke podcast kayak kita. Jadi Iya masuk. gitu. Ya iyalah, harus bikin buat hiburan. Iya, entah itu podcastnya hanya obrolan Iya, atau siapapun. musik, cover atau itu semua itu termasuk kategori juga kita semua seniman ya. Iya. Bukan seniman lah. Kalau seniman tuh ada kelasnya. Lagi, ada kelasnya. Ada Iya, kelasnya. iya. Mungkin dalam tahap sampai semana baru disebut seniman. Tapi kalau ini ya kita buat hiburan, jujur buat hiburan aja. Iya, berentertain hiburan aja gitu ya. Iya, hiburan Tapi berkarya aja. ya. Iya, iya. Walaupun nanti ada sentilan-sentilan dikit, siapa tahu didengar kan? Gak Iya, kan gitu. Iya, betul. Oh siapa betul. tahu, sentilan gue didengar. Oh, So, iya. oke, nggak masalah. Syukur-syukur di endorse lagi kayak Anda ya kemarin tuh kan dapat jam gitu kan lumayan kan. Iya, Ya, siapa tinggal tunggu saya, tahu. mungkin saya bentar lagi, saya pernah Iya tahu kan. Gitu. Ya itu tadi saya menyingkapi suatu kebahagiaan itu satu tadi saya bilang. Di mana saya merasakan apa yang saya inginkan tercapai. Ya. Itu bahagia ya. Yang kedua, apa yang saya miliki saya bisa pakai, saya bisa gunakan, saya bisa sayangin dan kapan waktu saya perlu dia ada untuk saya. Bahagia. Yang ketiga ini ironis nih. Ya. Yang ketiga ya, tanpa kita sadari
ya apapun bentuknya, orang itu mau dengan sikap pesimis, tahu nggak tahu, tapi dia memperhatikan dari kita belakang. Mungkin sifatnya mungkin iri atau sirik, tapi itu menurut saya itu bahagia buat saya. Wah, kebahagiaan yang tidak disorot ternilai. ya, disorot secara, kita disorot begitu iya, maksudnya. jadi secara nggak langsung nih, misalkan Anda nih, Anda di sini mungkin orang nggak banyak kenal dengan siapa sih Obel gitu, misalkan gitu kan, Obel cuma datang pergi nggak jelas gitu, bukan karyawan di mall ini gitu kan, atau bukan juga tenan di mall ini gitu kan, tapi begitu ada segelintir orang yang menurut saya juga nggak begitu akrab mengomongkan Anda, ternyata luar biasa loh. Ternyata Anda ngetop loh. Saya 13 tahun di sini dengan kinerja saya cuma hanya ya mungkin sales kita nyebutnya marketing di sini. Tidak setenar Anda ternyata, sampai orang-orang baru kenal Anda loh. Wah, dahsyat ya? Iya, wah Obel mah begini orangnya Obel mah begini. Wah, ngetop saya bilang. Saya termasuk kasih applause gitu ya buat orang-orang, mungkin fans Anda kali itu tanpa kita sadar. Itu kalau saya menyikapi, kalau saya sendiri yang saya digituin orang gitu, walaupun saya nggak ada, pas lagi nggak ada tuh, tapi diomongin dengan lepas itu negatif saya atau positif saya bahagia banget. Karena tanpa sadar saya diperhatiin sama orang. Trade center, minimal kita jadi trade center, pusat perhatian. Kadang-kadang tuh orang tuh harus bisa ngebelah gini loh. Ini serius. Ini omongan serius, ini entertain, ini penyelewengan biar serius, penyelewengan biar entertain, gitu kan. Ini sindiran halus yang dibuat komedi, gitu kan enak gitu loh. Bisa memilah gitu loh. Itu. Ini supaya jadi tidak baper sendiri. Sebetulnya itu tadi, makanya saya bilang, saya berteman itu udah kita nikmatin tadi ya, bahagia itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, kita bisa berkumpul dengan banyak orang. Tapi di satu sisi ada mungkin orang pengen dekat sama saya atau cari sensasi sama saya, mesti joknya itu bikin kita kesal dulu. Ada. Jok kesel tuh misalkan gini. Sesuatu sebetulnya nggak perlu dijawab. Pertanyaannya konyol ya, pertanyaan konyol. Gitu. Ibarat kata gini, Bapak tahu nggak satu tambah satu berapa? Oke. Saya kalau mau jawab kan sebetulnya logikanya udah simpel aja gitu. Ya tahu. Emang kenapa? Ya kalau tahu jawab dong Pak. Iya. Kan saya akan curiga lagi nih, orang maunya apa sih? Iya dong. Kalau tapi ditanya, Bapak tahu nggak 1 tambah 1 itu setelah ngobrol lama atau baru mulai? Baru mulai datang-datang. Bapak udah datang terus langsung ditanya 1 tambah 1 tahu nggak Pak berapa? Iya. Begitu? Iya. Nggak jokes di tengah gitu? Nggak ada basa-basi, nggak ada basa-basi gitu. Maksudnya apa pembukaan? Cuman gimana? Tahu Pak? Bapak tahu nggak 1 tambah 1 sama dengan berapa? Iya. Ini kan maksud saya gini, pertanyaan yang tidak perlu dijawab juga, maksudnya perlu saya jawab juga. Kalau saya nggak jawab, dia dianggap bodoh dong. Saya tolol banget sih tinggal. Tapi akan berpikir lagi, kayak bukan suudzon ya. Akan berpikir lagi, akan timbul pertanyaan kedua setelah saya jawab pasti. Ini arah lu kemana nih? Arah lu kemana nih? Iya, jadi sebelum saya jawab, saya tanya lagi, emang kenapa dengan masalah 1 tambah 1? Saya gitu aja. Anda nggak tahu jawabannya, saya bilang gitu. Ya udah Pak, jawab aja. Dia maksa tuh. Tinggal jawab aja Pak, tahu apa enggak? Kalau saya jawab tahu, bagaimana? Saya bilang gitu. Ya udah gitu aja Pak. Kan nggak penting sebenarnya jawab. Jadi saya cuma memberhentikan atau Padahal Bapak tuh saat itu tuh lagi nunggu entertain ya? Iya, dan dia berpikir saya aja itu mungkin dia bilang dia berharap saya tuh jawabnya nggak tahu. Jadi dia ada feedback lagi, ngomong lagi. Kalau nggak tahu Bapak tolol amat sih, mungkin dia membuli saya mungkin. Kan ada satu kesan di mana mungkin menurut dia nih orang tua nggak selamanya benar gitu loh. Ya nggak, betul ya. Ada juga orang yang maaf ya, mungkin golongan Anda, tingkatan usia dengan Anda itu seumuran saya. Seumuran dengan Anda, ada juga yang akrab sama saya gitu, menganggap saya itu nggak selalu benar gitu. Tapi kalau saya selama ini saya ngomong, entah itu di offline, entah itu dengan Anda kerabat atau siapapun teman-teman saya, dan di podcast pun saya ngomong berdasarkan fakta dan pengalaman yang saya alami. Kalau ngomong, kalau menurut saya jangan begini Pak. Nah, kata lu belum tentu kata orang, nggak enak. Kan tolol gitu loh. Ya kan kayak saya bilang, saya waktu itu pernah ketemu temen, ya teman lama, udah lama nggak ketemu tuh, teman sekolah. Sur, lo kenal nggak si A gitu, teman saya si teman SMP nih, teman saya anggap aja si ini si B misalnya teman saya ini. Kenapa B? Wah kayaknya lo si A itu orangnya ini loh,
orangnya nggak bagus tuh buat teman sama lo. Kayak menghasut nih saya bilang. Taruh, saya dengerin dulu dia ngomong. Oke, didengerin. Maksudnya gimana, B? Saya bilang gitu. Iya, kayaknya si A tuh depan lo doang bagus. Di belakang lo mah ngomong-ngomongin. Yakin lo? Emang dia pernah ngomong sama lo? Enggak. Tapi dia jawab, si B bilang enggak. Lo tau dari mana? Ya perasaan gua aja. Walau fitnah dong kayak gitu namanya. Argumen nggak enak gitu loh. Argumen lo dibuat seolah-olah tuh jadi fakta ya. Seolah fakta gitu kan. Dan itu meyakinkan, seolah pengen meyakinkan sayanya. Yeah. Tapi kan ada apa nih orang? Saya kan nggak begitu percaya. Maksudnya nggak mudah percaya langsung begitu aja dong ngomongan orang. Walaupun dia teman saya juga. Yeah, okay. Apa maksudnya dia memfitnah saya atau mengadu domba saya dengan si A? Kan bisa jadi. Betul nggak? Nah, saya nggak semudah itu menurut saya. Tapi di balik kejok-jokan dia ternyata dia ada semacam kayak strategi atau formula. Dia tuh pengen menjatuhkan saya gitu. Jadi basa-basi yang kaku menurut saya. Basa-basi bukan basi lagi. Kalau kemarin itu basa-basi kan. Ini basa-basi udah kaku kayak kanebo kering. Enggak, itu kayak formula menghilangkan kebahagiaan. Jadi begini loh. Iya betul. Itu tanpa dia sadari, dia ngapain ngurusin orang terus. Menurut saya ya, itu kayak menggosipkan orang, memfitnah orang gitu. Iya. Ujaran kebencian jadi saya sama tuh si A. Iya. Kalau saya terprovokasi, bodoh, alangkah bodohnya lagi saya. Iya. Dihasut, tahu-tahu tanpa bukti si A, tiba-tiba saya jauhi dari si A. Tolol kan? Padahal belum tentu si A ngomong begitu. Ketika ada misalkan bapak A sama bapak, itu nggak ada masalah. Bahagialah, sebutannya bahagialah mereka berdua berhubungan kan. Bahagia. Tapi ketika B itu muncul, itu kebahagiaannya tuh kayak diputus. Betul. Untuk seolah-olah si A dan bapak ini dua orang yang berbeda atau tidak masuk lah. Betul. Nah itu kan jadi misalkan contoh kalau misalkan si B ini nggak masuk dengan si A, ya udah maksud gua lo nggak usah temenan, tapi lo jangan menghasut seseorang untuk membenci si A. Nah, maksud saya begitu. Iya. Saya bilang, ini orang hidupnya satu, mungkin orang satu kurang kerjaan. Yang kedua, dia pengen cari sensasi atau pengen cari lawan TikTok, ngobrol. Dua, saya positive thinking aja. Yang ketiga, ini kurang bahagia nih orang nih. Dan dia tidak menilai kadar bahagia itu dari mana gitu. Iya. Karena untuk apa mempengaruhi saya misalnya, buat apa? Iya, pertama gini loh, kita bukannya nggak mau ngurusin orang lain. Betul. Maksudnya di suatu negara yang demokrasi begini, kita juga boleh memikirkan orang lain di okay. Tapi yang ranahnya itu yang kita bisa masuk. Iya, betul. Tapi kalau kita nggak masuk ya janganlah. Urusan pribadi. Contoh bapak dengan keluarga bapak. Ya. Apakah saya harus masuk? Bapak lagi bahagia nih? Atau lagi nggak bahagia dengan keluarga bapak? Kan saya nggak tahu. Iya, tiba-tiba Anda masuk terus ngomongin. Anda masuk, terus kayak gue pernah lihat istrinya bapak jalan sama orang lain gitu kan. Itu kan kayak antara pertanyaan dan semacam menuduh gitu. Iya, pertanyaannya gini. Contohnya pengen nanya. Bikin opini. Kita pengen nanya. Tapi caranya begitu nanya. Ada. Benar. Minimal tuh nanya, Pak, kemarin istri Bapak kemana? Sayang kemana? Terus saya ngeliat sama ini siapa? Bener, minimal langsung aja begitu penegasan atau selesai, jangan ambil gitu. Opini sendiri terus persepsi terus tiba-tiba seolah-olah menganjurkan kita untuk terpengaruh sama dia. Iya. Gitu. Ini saya ya. Sekarang begini, ketika elu memutuskan orang yang antara dua pihak si A atau si B itu lagi bahagia, lu putus kebahagiaannya dia, hubungannya dia. Wah gila itu Mama. Dengan cara menghasut itu gila menurut sekali saya. Lagi, bahagia itu adalah hak asasi manusia loh. Iya, hak asasi masing-masing manusia loh. Betul nggak? Betul. Jadi kalau kebahagiaan itu, walaupun mungkin kesedihan pun juga, itu hak asasi orang, mau terserah hak dia. Tapi ingat, jangan pernah diputus atau diprovokasiin yang tadinya bahagia jadi nggak bahagia. Iya. Itu gara-gara gara-gara omongan orang atau omongan pihak lain. Iya. Itu bisa satu hubungan seseorang yang bahagia yang memang tidak ada masalah jadi masalah. Jangankan orang, negara deh. Misalnya gitu, bikin statement gak jelas tiba-tiba kita ngomong begini-begini bisa berantakan tuh. Iya. Sekarang gini, kita saya tahu bahwa semua kebijakan itu tujuannya baik. Tapi ketika penyampaian dan pelaksanaannya itu dikritik sama kita lah, sama rakyat.
itu seharusnya kan narasi. Kita pengennya ya kayak rakyat bernarasi. Ya, tolonglah aspirasinya ya, dong. tolong aspirasi kita. Ya. Maksudnya mungkin kita salah, betul. Mungkin kita sesuatu yang nggak tahu, betul. Tolonglah, maksudnya ya, dikasih tahu atau dibalas dengan narasi, gitu kan enak. Iya kan? Iya sih, kadang-kadang dikit-dikit ambil tindakan yang nggak ini ya, repot juga ya. Iya sih Pak. Iya. Jadi takut Pak saya. Iya, saya juga takut, makanya. Tapi ini berlaku bukan di pemerintah doang, Mas. Ini bukan di pemerintah doang, sama. Kita tuh kadang-kadang kita gini, kalau Anda misalkan nih, ya guys ya, teman-teman semua di sini, kalau misalkan Anda pengen mencurahkan hati Anda, kekesalan Anda, sekarang medianya nggak dapet, selagi itu tidak membuat aib atau menjelekkan nama seseorang, dalam hal ini mungkin ya pemerintah atau negara atau siapapun itu, orang atau apa, itu kan kena pasal IT kan. Ya. Nah tapi kalau kita sejarah kita IT ya. Tapi kalau kita sendiri gundah gulana atau apa kan ada medianya banyak, bisa di editing tadi, bisa di YouTube, bisa di podcast apa atau bisa di apa TikTok apalah yang lebih singkat. TikTok lagi nangis, sedih atau di gitu IG kan silakan gitu. Iya. Saya menunjukkan itu malah dia itu justru malah bilang, ini orang bahagia. Karena apa? Dia bisa memanfaatkan apa yang dia punya untuk keluh kesahnya, dia itu bahagia loh orang. Iya. Betul dong, walaupun dia sedih, itu bahagia tuh orang. It's okay gitu loh. Iya, kayak Anda punya fasilitas sekarang ini, punya laptop bagus, kameranya lumayan bagus, oke. Anda manfaatin, ya kan? Wah, bisa buat podcast, terus buat bermanfaat untuk orang banyak. Orang itu maaf deh, subscribe kita. Jadi followers kita jadi dengar dengan bermanfaat buat mereka, nonton apapun itu namanya nonton, akhirnya bermanfaat, mana tahu rezeki buat kita lagi. Kan itu udah itu kan bermanfaat, berarti bahagia kita. Wah iya, ternyata nggak sia-sia kita memiliki barang itu. Enggak, kalau kadar gue adalah bahagia itu harus menjadi nambah ya, diri sendiri. Itu penting Pak, harus jadi diri sendiri, jangan fake. Ya selama ini memang ada orang yang nggak jadi diri sendiri. Ada. Nah, boleh contohnya? Ntar saya mengkritik gini. Oh nggak apa-apa, kan kita di sini kan bebas ngomong ya. Dari awal kan kita semua podcast ini memang bebas kita untuk ngomong. Jadi begini Pak, saya ngomong sama orang yang bekerja di satu sistem karyawan. Ini saya ngomong sama karyawan nih. Saya karyawan. Okay. Biasanya tuh kadang-kadang kalau karyawan nih ya, bukannya menghina atau gimana. Karyawan tuh ada saatnya walaupun sedikit aja, itu jadi fake Pak. Jadi fake tuh jadi palsu. Karena sistem. Ya, karena dia sistem. Bikin begitu. Iya, karena dia mungkin tidak jadi dirinya ya karena sistem itu. Iya. Gitu. Bisa. Iya. Oke. Dan ada beberapa detik saat Bapak jadi beberapa fake. Saat lah ya. Beberapa saat atau beberapa detik juga ya. Iya. Beberapa saat Bapak jadi fake tuh, ada beberapa saat itu Bapak nggak bahagia. Karena jadi fake. Jadi fake? Iya. Oh iya. Anda menang di situ, karena Anda independen ya. Iya. Ya memang betul. Ketika saya jadi independen, saya pengen ngeluarin, ya ini gue loh. Ya Anda lebih tingkat kebahagiaannya dalam hal ini ya, dalam hal fake apa tadi tuh, maksudnya terbelenggu dengan sistem. Anda menang. Karena Anda tidak punya sistem dan Anda bekerja diri sendiri kan. Anda memanage diri sendiri, gitu. Tapi kalau kita kan nggak bisa kayak gitu kan. Jadi ada hubungannya juga, memang tidak bahagia gitu ya. Tapi Bapak lebih enak Pak. Karena gini, kebahagiaan itu tadi saya bilang, apa yang kita dapat, apa yang kita raih, kita syukurin aja. Syukurin aja. Maksudnya bersyukur gitu. Karena gini, mungkin saya semua kalangan banyak juga teman-teman kita semua juga nggak semuanya kayak Mas Sobel. Independen, wira swasta, bos di diri sendiri. Ya minimal jadi diri sendiri, di bos sendiri lah, manage diri sendiri lah. Kalau saya kan karyawan, jadi banyak juga yang berkaryawan. Tapi maksud saya gini, kalau kita jadi karyawan, kita menyamankan atau setidaknya ya bersyukur dengan kita tuh masih bisa diterima di pekerjaan kita, masih bisa berkarya, masih bisa menghasilkan dan masih bisa menguntungkan untuk bos-bos kita. Udah itu aja. Tapi saya iri loh sama Bapak. Kenapa iri? Karena Bapak lebih, mungkin ada satu sisi yang Bapak lebih bahagia daripada saya. Contohnya? Karena ini bahaya nih. Saya tahu nih omongannya pokoknya. Karena bagi saya Bapak lebih unggul dari saya soal ini. Bapak itu lebih banyak teman dari saya.
Teman itu nggak bisa dikategorikan harus karyawan, Mas. Ini nggak bisa. Ada mungkin di sini di BCP. Saya promosiin ya. Ini di BCP ya, Bekasi Cyberpark BCP, Bekasi. Yang luasnya, yang secara geografisnya lantainya 4 lantai berarti ya. 4. Dasar, GF, lantai handphone. Ya. Terus lantai satunya laptop. IT yang ke atas ini tempat makanan ya, kafetaria ya. Atasnya lagi apa lagi? Blitz bioskop. Ya. Bioskop. Ya. Mungkin lebih dari 1.000 orang di sini. Oke lah, kurang lebih 1.000 lah. 1.000 ya. Belum Astonnya kan? Ya. Tapi di antara ke 1.000 orang itu kan banyak. Pasti ya kan? Ini menariknya nih. nih. Di antara ke 1.000 orang itu, masa iya tidak punya dalam artian tegur sapanya? Iya. Nah, itu yang tadi saya bilang. Pasti. Kalau saya berpikirnya saya nggak punya teman. Ya teman karena teman saya kenalan di sini di BCP. 1.000 orang kalau nggak punya teman berarti kita nggak ngapain harus di BCP. Iya benar juga. Gitu. Tapi kalau saya merasakan kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dengan juga harus dengan kayak tadi Mas Obe bilang, Bapak temannya banyak. Belum tentu saya teman banyak bisa bahagia loh. Kadang-kadang teman itu bisa menjuruskan loh, bisa bikin kita nggak bahagia, bisa. Emang banyak teman itu belum tentu bahagia? Belum tentu. Saya bisa ngomong ini saya ya. Ini saya ya. Pendapat Anda kan. Saya salah ada yang lain ya guys ya. Jangan salah mengartikan. Makin banyak teman, makin banyak rezeki. Saya setuju. Logis. Makin banyak teman, makin banyak bersilaturahmi itu itu makin banyak rezeki. Betul. Benar, logis. Tapi di balik kerezekian itu, otak kita, pikiran kita, perasaan kita kan banyak bervariatif di antara semua orang. Banyak orang. Teman kita, hai apa kabar, lu gimana sehat, lo Mas Obe, lo gimana gini-gini. Dalam hati busuk, kampret nih orang ngapain datang? Ada nggak kayak gitu? Yakin saya pasti ada. Dalam hati ya. Dalam hati orang kan nggak ada yang tahu. Itu kan? bukan suzon ya, bukan kita membuat opini jelek gitu terhadap orang, tapi sekian banyak kita berteman sama orang dalam satu ruangan ini aja, misalkan satu daerah ini saya di BCP ini, mall BCP ini, 1.000 orang, mungkin yang nggak ngeliat saya aja nggak peduli sama saya, mungkin 500 orang juga lebih. Iya ya. Betul nggak? Iya. Nah, belum lagi sisanya satu lantai saya aja, saya di lantai 1, misalkan gitu. Tempat kerja Bapak aja. Saya aja. Paling teman-teman yang tetangga doang, belum tentu juga teman toko, kan belum tentu saya hello juga kalau nggak ketemu. Iya sih. Toko saya kan ada 3. Iya. Belum tentu ketemu, jadi nggak mungkin saya hello juga. Iya. Justru malah saya lebih dekat sama tetangga daripada sama temen setoko ya. Setoko. Iya juga sih. Nah iya, jadi kategori bahagia itu kita bisa bersilaturahmi sama orang, bisa bertegur sapa sama orang tanpa ada embel-embel. Kalau bagi saya nih ya, gitu. Bagi saya kan seorang pengusaha nih. Ya. Bagi saya nih, kebahagiaan itu tuh ketika kita ngobrol, kita bertukar pikiran. Ini dari sisi ngobrol ya? Dari sisi ngobrol ya, kita bertukar pikiran. Ya. Tapi tidak membayangkan kita akan menusuk. Ini kita pengusaha. Kadang-kadang kan orang ngobrol nih. Lalu, saya telah dulu deh. Menusuk dalam arti menusuk ya? Iya. Menusuk Pak. Menusuk. Menusuknya gimana? Cut. Enggak. Itu prakteknya. Arti hiasannya gimana maksudnya? Menusuk tuh contohnya gimana? Contohnya gini. Ketika lu ngobrol dan lu ngobrol. Kita kadang-kadang nih ya dalam obrolan kita ya, bisa saya seprofesi lah. Saya pengusaha laptop, dia pengusaha laptop. Kadang-kadang tuh kita dalam obrolan, contohnya kita itu memang pure buat temenan sama dia, pure buat bisnis, pure buat nambah ini. Tapi kadang-kadang lawan bicara kita, sepengalaman saya ya, adalah dia pengen nyari kelemahan, mencari kelemahan di satu sisi. Dia kalau orang dagang tuh pengen cari celah. Cari celah. Nah, ketika di mana Anda ada kekurangan Anda, dia di situ diembat sama dia gitu. Dihajar sama dia. Ketika celah itu dapat nih, habis. Ini gue punya pengalaman nih, Pak. Contohnya gimana contohnya? Ini menarik. Gue punya pengalaman, jadi gue kan dulu ikut orang. Bukan ikut ya, bukan kerja ya. Mitra lah ya. Mitra sama orang. Gue udah berhubungan baik. Yang iklan sepeda itu ya? Apa? Family gitu ya? Bukan. Beda lagi? Oh iya, saya kira iklan sepeda itu. Ya. Yang ini Pak, yang punya toko tuh, sebut saja Bang Doni dan Bang David. Oh iya, oke. Ya kan? Ya.
Terus gue udah lama berhubungan dengan dia. Oke. Berhubungan dengan dia. Terus gue ketemu sama orang. Oke. Entah tahu lah, entah berantah dari orang mana. Lain ya, orang bukan, lain. Dia pengen belajar juga dunia IT. Oke. Is oke dong. Ya udah gue ngobrol. Kita ngobrol ilmu ya. Ngobrol. Terus gue tunjukin, nih servis yang bagus di sini nih, toko ini. Servis bagus. Gue ngobrol sama dia, ngobrol terus. Terus orang ini nyampein hal buruk tentang gue ke dua orang ini, Bang Doni, Bang David. Padahal Anda udah lebih duluan di situ ya? Udah duluan di situ dan dia kenal berdua itu. Itu dari saya. Malah Anda yang referensin. Iya, referensin dia. Si C, anggap aja si C gitu ya. Jadi saya kenal sama A sama B. Iya. Terus saya rekomendasiin si C buat nyervis di sini atau transaksi di sini. Bagus nih tempatnya. Referensi Anda padahal. Gitu. Iya. Tapi Anda setelah itu selalu dikenalin si C ini langsung lancang direct langsung ke A si B itu. Iya. It's okay, nggak masalah kalau direct langsung. Nggak masalah. Tapi yang masalahnya adalah si C ini memberikan teori konspirasi soalnya saya jelek. Masya Allah. Saya taunya dari mana? Ya dari si A si B. Iyalah. Bodoh banget itu si C itu ya. Ya, iya. Tapi kadang-kadang gini, Pak. Ada orang yang mudah termakan. Nah itu, ya seperti tadi awal saya bicarakan tadi. Iya, mudah termakan. Kayak gitu. Nah, bagus, saya nggak mau ini dulu gitu. Sempat si A itu ngomong sama saya, apakah benar lo ngomong begini? Betul. Saya selak dong. Iya betul. Nggak bener bang, gua nggak ngomong begini. Walaupun si B-nya tuh, lu jangan percaya sama si C. Nggak jelas, dia kan baru kenal. Lu kenal si O itu udah bagus tuh, lama. si A si B tuh bagus tuh. Terutama si B-nya bagus tuh. Iya. Kalau si A wajar, mungkin ada ragu wajar lah. Gara-gara dia yang ditusuk. Karena C itu menusuk pribadinya si A. Jadi omongan saya. Gitu. Wajar dong sih, tapi bagus. Saya salut sama si A-nya itu. Si A-nya itu minimal konfirmasi. Iya. Lo benar ngomong begini, gitu kan? Dewasa. Jadi kita pasti itu orang juga bahagia pasti. Iya dong. A, B sama saya itu kan bahagia. Bahagia. Iya, kita udah ngejalanin bahagia. Iya. Tapi kan dirusak sama si C. Si C nih. Nah, si A itu si C ya. Si A ini kan meragukan kebahagiaan nih. Meragukan kebahagiaan saya sama dia kan. Dipertanyakan lagi, apakah benar begini? Iya. Terus, enggak bang, gua nggak ngomong begitu. Masa? Si C ngomongnya begini. Sampai aja, tantangin aja langsung. Ya makanya gue bilang, ya udah, apa kita mau tantangin? Gue nelpon. Iya. Ini nggak berani si C. Berarti terbukti dong. Iya. Berarti si A terima. Si A terima. Terus ternyata emang biar saya dibantu sama si B untuk ngobrol. Udah lah, lu nggak usah. Lo yang baru kenal sehari 2 hari, lu jangan kemakan sama orang yang udah berbisnis bertahun-tahun. Si C ini bocah? Gua apa udah tua. Astagfirullah. Sama saya aja waktu itu beda 10 tahun lebih lah. Hah? Serius? Mungkin saya berarti sekarang, mungkin dia kepala 4 udah. Ya, tapi tetap di bawah saya lah ya. Dia di bawah. Gila tuh orang. Saya belum tahu nih kabar ini bagus juga. Iya, Pak. Ya, maaf ya guys, ini bukan gosip yang gimana, tapi ini ambil hikmahnya untuk berbagi pengalaman. Karena mungkin ini saya ambil kesimpulan dari cerita Anda ya. Si C ini pengen bahagia seperti A, B, dan si Mas Obel ini. Tapi dia memutus mata rantai pertemanannya si A, B, dan Mas Obel dengan memfitnah gitu. Itu menurut saya fitnah loh itu. Itu fitnah. Nah, hampir aja untungnya si A itu hampir aja kena ya. Iya. Gitu loh. Terus tumbalnya Anda katanya ya. Iya. Tapi akhirnya sekarang si C itu masih ada, masih hidup. Hilang, Pak. Ditelan bumi. Ditelan bumi, Pak. Iya, emang itu baru kayak gitu nggak panjang umurnya. Sebulan aja udah hilang, Pak. Sebulan habis itu. Sebulanan aja udah hilang. Masalahnya lu gila tuh orangnya. Kalau pengusaha ya, maksudnya usaha sendiri ya. Iya. Pedagang atau pengusaha itu kalau udah ngelihat sisi buruknya, terus nggak bener soal bisnis, udah selesai. Percaya nggak percaya? Nggak ada percaya. Kayak semacam karma udah. Nggak ada kepercayaan. Udah kayak lagi tuh di lingkungan, apalagi cuma dunia perletopan kecil. Bener lah, kita ketemunya itu terus. Itu doang. Jual di situ, beli di situ, beli spare part di sini, nagihnya di dia ya udah kata orang gue bisnis misalkan, gue kenal sama orang Tambun, temen, terus gue kenal sama orang Mangga 2, ternyata orang Mangga 2 itu kenal sama orang Tambun. Nah, ada komunitasnya atau apa jadi kan? Ada Pak, deket bah, ternyata deket banget ya dunia begini. Lah iyalah, di situ-situ aja udah. Gila. Itu menunjukkan kebahagiaan orang bisa ditukar juga dengan kayak gitu ya. Bisa dengan ya dalam arti tadi saya bilang tidak bisa menerima apa yang dia dapat, dia pengen berharap lebih, pengen
bercermin dari orang-orang yang sukses tanpa melihat sebelum prosesnya itu orang berhasilnya kayak apa, akhirnya ambil jalan pintas memfitnah. Ingat, kebahagiaan yang kayak gitu nggak bakal hakiki. Enggak. Betul. Bagi gue gini loh. Nggak bakal langgeng lah orang bahagia. Ketika lo berhubungan baik, bisnis, atau sama apapun, bertahun-tahun, lo harusnya percaya sama nih orang. Harus. Kecuali orang ini mengkhianati lo. Oh, itu beda. Ya, beda lah. Saya mau tanya lagi sama Mas Obel. Pengkhianatan itu dikategorikan berapa kali kalau menurut Anda? Bersering atau cuma sekali aja Anda udah cut? Menurut Anda seberapa itunya? Enggak, kekecewaan Anda terhadap itu, relationship Anda terhadap bisnisnya? Gue kalau ngomongin bisnis banyak yang gue cut kan ya, banyak yang gue blacklist lah. Ya, blacklist aja ya? Iya, blacklist aja. Tapi bukan berarti nggak lagi dong, kalau dikasih juga kalau lagi walaupun sakit hati gitu? Pernah enggak, gue pernah gini, walaupun gue sakit hati, tapi rules-nya gue rubah. Oh. Misalkan contoh, gue sekali nih dihianati nih, nah, gue rubah rules-nya. Oke. Contohnya dia misalkan ngambil barang gue, ya udah gue bebasin. Iya. Kapan bayarnya? Ternyata ribet dan lama nih. Betul. Gue rubah rules-nya. Betul. Lo harus bayar cash sama gue. Iya. Kalau nggak bayar walaupun cash, yang itu belum dibayar tuh. Harus itu dibayar dulu, Bang. Oh iya. Harus itu dibayar dulu, baru harusnya transaksi gitu. lagi. Benar, harus bertransaksi lagi. Ya. Jadi ketika kebahagiaan itu kita berdua bahagia dalam menjalankan bisnis, lo harus mempertahankan bahagia. Bahagia itu bukan kata sifat, Pak. Menurut bahagia saya. Itu kan hasil. Kalau menurut saya hasil. Kata sifat bukan kan? Bukan. Bahagia itu menurut saya kata kerja. Ya mungkin di bahasa Indonesia ada kali ya kata kerja. Karena kalau saya sih lebih sifatnya itu hasil, Mas. Bahagia iya. itu hasil dari pencapaian diri gitu loh. Seseorang untuk menikmati apa yang dia raih atau apa yang dia rasakan, atau apa yang dicintakan, apa yang dia apa ya nyebutnya? Iya. Ya itu hasil. Kadang orang memikirkan gitu loh. Bahagia itu kata sifat jadi atau kata sifat. Soalnya kalau sifat permanen dong. Permanen. Iya. Gimana bro? Sifatnya pendiam terus. Kalau bahagia terus nggak mungkin. Pendiam aja bisa kadang-kadang jadi nggak pendiam. Oh, kan? belum tentu bahagia juga. Belum tentu pendiam terus juga. Ya belum tentu bahagia juga. Kalau pendiam misalkan gitu. Misalkan kayak wah bahagia banget lo nih. Itu bukan kata sifat. Betul. Kata kerja. Karena bahagia itu kondisi. Nggak permanen. Iya. Jadi, fleksibel ya. Iya. Jadi lo harus melakukan dulu pekerjaan terus. Betul. Kegiatan atau pekerjaan untuk mempertahankan kebahagiaan. Oh iya jelas. Bahagia itu berarti itu identikan dengan pekerjaan. Nah, jadi Anda bilang itu kata kerja berarti. Kata kerja. Iya. Kalau saya kan tapi ya keterangan kalau itu menerangkan kalau saya bahagia. Keterangan bisa. Itu keterangan. SPOK itu keterangan ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, ini keterangan. Keterangan. Tapi bagi saya itu bahagia itu sifat kerja sama kayak cinta. Menarik nih. Cinta itu sifat kata kerja, Pak, menurut saya. Kalau Anda boleh pilih, pertanyaan saya. Cinta dulu apa bahagia dulu? Gini. Keren kan? Gini deh. Ini orang yang kenal sama gue ini cuma satu orang nih. Yang tahu gue banget ini satu orang nih. Iya. Dan gue kayaknya pas ngupload video ini nih, pasti dia ngerasa. Iya, jawab aja. Terserah. Jadi gue tipikal orang tuh yang kalau menjalani relationship, gue harus bahagia dulu, Pak. Baru cinta. Apa? Baru cinta. Ingat Mas Obel, saya sorry nih, saya tanya lagi. Ini kita beda pendapat, oke. Saya tanya lagi. Kalau Anda merasakan kebahagiaan itu kan Anda doang pribadi. Kalau lawan jenis Anda atau relationship dengan atau pacar anggapnya mau menjalin itu gimana tahu kita ngukur jadi bahagia? Ayo, Bapak mirip kayak teman saya, Pak. Teman saya yang tahu saya. Beda pendapat. Ayo gimana? Bapak pasti ngomongnya ya cinta gitu dulu dong. Iya dong. Baru bahagia. Iya. Kalau saya enggak. Bahagia dulu baru akan timbul cinta. Oke, jelasin. Oke, menarik nih guys. Menarik. Oke. Gimana? Ini teori gue nih. Ya, gimana? Contohnya dulu. Terima apa enggak ya, Pak? Ya ini kan pikiran gue. Iya, kita kan pikiran kita. Jadi gue sekarang, yang gue jalanin sekarang ya sama cewek gue. Iya. Itu gue bukan pacaran dulu, Pak. Banyak orang yang pacaran dulu baru dibedah siapa dia. Bener dong? Oke. Tapi kalau saya adalah orang yang membedah dulu, baru pacaran. Tapi kan
Anda berikrar dong, nggak mungkin deketin itu orang kalau nggak ada ikatan. Nah, ini Pak yang saya ngomongin. Ayo. Saya pernah ngomong sama teman saya ini. Iya. Sampai 3 jam, Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi begini, Pak. Nah, gimana? Seru kan? Kebuka Iya. lagi gitu. Iya, nggak apa-apa guys. Biar kita tahu juga, kita bagi pengalaman loh ini. Iya. Saya di sini beda nih. Ya, agak beda. Opini kita Pak. beda. Gue, Pak, menjalani sekarang sama cewek gue. Iya. Itu bertukar dulu logika, Pak. Oke. Bertukar dulu logika, Oke. bertukar dulu pemikiran. Oke. Pikirannya, Bapak tahu lah banyak perbedaan sama saya. Paham, iya paham. Saya baru membuka diri saya Hah? untuk sama dia. Hah? Setelah Anda menyimpulkan dulu dong. Iya, nyimpulin. Wah, kayaknya ini panjang, harus, Pak. kayaknya ini harus nih. Gua harus terus Terus berhubungan sama terus, dia. atensi, perhatian terus, berhubungan terus sama dia sampai kita tahu nih gitu. Gua dapat nggak chemistry sama dia, gitu kan? Iya. Iya, oke. Tapi kan berikrar tetap. Gak mungkin orang dikasih Masalahnya deketin terus tanpa ada status gitu loh misalkan. Masalahnya gue nggak berikrar, Pak. Wow. Aduh, gue lapar kan jadi ngomongin begini ya. kan. Oke guys. Enggak. Oh, Anda nggak berikrar, tapi Anda menjalankan satu hubungan gitu. Tapi tujuan misi visinya sama ya. Anda dan pacar Anda itu bahagia ya ke depannya ya. Bahagia. Mau tahu nih. Wah, bahagia dulu gitu ya. Bahagia dulu aja. Minimal saat itu kita ngejalaninnya bahagia. Iya. Kita nggak tanpa tahu ada ke depannya. terikat sama apapun atau unsur paksaan, sorry. Enggak. Enggak ya? Enggak. Dua-duanya bahagia ya menjalankan ini ya. Bahagia. Anda udah nanya nih. Udah nanya sama dia? Ah, Iya. ya. Ini luar biasa deh, jarang-jarang kita menemui hal kayak gini. Benar. Tapi gua waktu sama temen gua tuh ngobrol begini. Ya. Lo tipikal orang tuh yang gue bingung, Bel. Kenapa gue bingungin? Nah, teman saya ini banyak dekat sama cewek. Jadi dia seminggu, sebulan, 2 bulan tuh bisa jadian sama cewek. Wow. Terus dijalanin, dibedah. Ketika dibedah semuanya ada yang nggak benar, baru putus. Tapi ditembak dulu dong. Diikrarin dulu dong, Iya, pacaran. tembak pacaran dulu. Ah, itu kan begitu kan maksud saya itu berarti pacaran dulu dong. Kan kita nggak tahu kadar bahagianya berarti di situ. Sambil jalanin pacaran itu. Berarti Iya, pacaran dulu. jadi minimal awalnya tuh dia bahagia. Terus pacaran tuh udah berbunga-bunga. Minimal, dong. oke. Terus berbunga-bunga, terus dia bedah satu persatu. Nggak cocok, dekat. Satu persatu bedah, akhirnya Selesai, di-cut. break. Selesai. Oh, langsung. Tapi kata temen gue ya, tipikal kepala gue kayak gini, gue harus ngebedah dulu, terus baru status. Kalau kata temen gue tuh ngomongnya begini, pasti Bapak setuju dengan omongan temen saya. Apa? Ketika lo melakukan alur seperti itu, Ya. lo akan membutuhkan banyak waktu lebih lama. Cara yang Karena mana nih? ngebedah dulu kan. Cara yang Anda apa Cara saya. Oh ya jelas. Anda? Jelas. Ya jelas. Karena belum tentu juga orang yang mau dibedah tanpa ada ikatan nggak bakal mau loh. Membuka secara hati ke hati, heart to heart tuh belum tentu. Iya, Pak. Masalahnya Bahagia nih, Mas. Masalahnya Ini menarik Anda tahu saya. Iya. Ini menarik nih guys. Ini menarik. Ya, Masalahnya Anda tahu saya lagi katanya. Betul. Ya, saya baru kali ini saya dan Anda juga saya maaf ya bukan yang mau terbuka. Saya juga tidak mengorek tentang privasi Anda sejauh sedalam. Dia baru tahu loh. Baru tahu deh kita ya. Sorry nih dia baru kita tahu, udah hampir 10 tahun berteman, kalau urusan pribadi sorry, masing-masing. Yeah. Tapi ini karena berhubung dengan bahagia dan Mas Obel itu open tadi, bahagia itu identik dengan kesuksesan dulu atau apapun itu, terutama di bidang percintaan. Jadi dia tetap bilang bahagia dulu baru cinta. Oke, menemukan cinta itu kan chemistry kalau menurut saya. Kita tidak akan bisa bahagia kalau kita tuh nggak cinta dulu sama yang kita pengen kita raih, Mas. Iya. Setuju dong di situ? Iya. Nah, tapi kenapa Anda bisa ngomong bahagia dulu menjalankan itu tanpa ada ikatan, tanpa ada literatur, tuh tanpa ada kepercayaan? Itu dia, Kok Pak. percaya aja gitu loh pasangan Anda misalkan gitu. Meyakinkannya luar biasa loh. Nggak gampang. Saya meyakinkan, sorry nih saya potong. Saya meyakinkan istri customer. Bapak. Oh, Bapak, customer aja dulu. Lah, kita kan di dunia pekerjaan saya nih. Boleh Ibu, silakan laptop ini Bu, ROG Bu, harganya 16 juta. Orang kalau udah ditanyain soal bertanya soal harganya berapa, mukanya tuh ketukuk udah kelihatan. Gestur muka tuh bisa kelihatan antara orang tahu tentang laptop atau orang tahu tentang duitnya berapa. Iya. Tapi ingat, yang ketiga, gengsinya ketinggian.
Maunya gede, maunya so gaya. Ada. Ini kita nggak bicara status sosial ya. Umumnya tuh pelajar-pelajar yang baru kemarin sore ada ABG sampai ke mahasiswa. Mahasiswa malah lebih entrek. Ini banyak kan anak-anak SMA. Datang nggak jelas, tengil gitu, mau ada ROG tipe ini itu. Begitu ada, barangnya kayak gini. Harganya berapa? Sekian, 23 juta misalkan gitu. Langsung, ada yang tipe lainnya nggak yang seperti ini juga? Ya. Dia beralibi tuh. Intinya sebetulnya cuma nanya doang. Tapi saya yakin orang-orang anak-anak kayak begini kan masih dikontrol perekonomiannya dong dari orang tuanya atau siapa. Tapi kalau saya berpikir saya lagi, saya untuk ini bicara bahagia nih, kita kaitkan dengan kebahagiaan ya. Lu nggak akan bisa meyakinkan orang dengan, gua udah bahagia nih, barangnya bagus nih, yakin, lu pasti pakai ini enak nih. Kan belum tentu. Iya, tapi kalau dunia dagang memang saya harus cinta dulu baru bahagia. Minimal tuh deal dulu harga, baru kita eksekusi. Eksekusi dong. Iya, kan begitu. Tapi kalau urusan percintaan, saya nggak bisa gitu, Pak. Tapi bahagianya itu dari mana Anda bisa bahagia tanpa ada ikrar satu? Jadi gini, maksud saya paham kan ya? Anda dengan saya deh, misalkan saya pacar Anda. Paham. Anda deketin saya, terus makan siang yuk. Yuk ini yuk, kita nonton yuk. Pasti saya akan bertanya sedikit banyaknya pasti. Maksudnya apa sih nih orang deket-deketin gue? Iya. Berharap juga walaupun dia nggak nanya, ada action juga udah garing loh, main begini-gini doang. Gue juga punya privasi kali. Iya. Minimal dia pasti akan menanyakan itu. Kalau kata orang nih, kalau di TikTok nih ya, lagi konten TikTok. Lu sekarang yang jelas dong. Lu deketin gue. Ngapain? Terus gue baper. Terus lu nggak ikat gue. Lu maunya apa sih? Asik. Iya benar itu. Iya. Saya waktu itu tuh begitu, Pak. Sampai Bapak kan ngomong pas awal-awal saya dekat sama cewek saya. Cewek saya terus, ini Mas Obel bingung. Sebetulnya Anda itu statusnya pacaran bukan sih? Iya, saya pernah nanya doang ya. Pernah nanya. Gini, iya, itu dia makanya saya bilang. Tidak mudah kita menjalin hubungan gitu. Tanpa ada rasa percaya dulu satu. Iya. Nah, yang kedua, yakin dulu nih. Kalau kita maaf, kita menyeleksi orang, misalnya kayak teman Anda tadi, dia satu kali dalam satu tahun misalkan 2020 misalkan gitu, dia menjalin bukan dari banyak orang, bukan satu doang, misalkan menjadi dong orang ganteng. Oke, nggak masalah. Tapi kan tetap ada satu di antara dua atau itu pilihan itu kan dia kan akan seleksi lebih intens gitu, lebih fokus. Betul. Berarti ada rasa ketertarikan, ada rasa yang dimana misalkan dari 5 cewek, ini kayaknya spesial nih buat gue. Ya itu kan untuk mendekatinya ya kan. Tapi kan nggak bisa menilai kebahagiaan itu secara bersama loh, feedback juga loh. Iya, dan saya pengujian kebahagiaannya itu panjang. Wah, luar biasa. Kalau teman saya ngomongnya gini, Bel, dia ngomongnya kan temen namanya. Anjing lu, Bel, lu jahat banget lu orang lu. Iya. Karena lu mempermainkan. Secara nggak langsung. Bukan mempermainkan. Lo benar-benar harus membuat wanita itu sampai ke tingkat yang lo mau dulu. Iya, oke. Baru lo pacaran. Sesuai dengan pencapaian apa yang Anda minta, betul, harapan Anda. Sampai yang lo mau dulu. Menuntut lah gitu ya. Dituntut dulu sampai ke kadar yang lo mau, baru lo pacarin. Wow. Tapi banyak orang kayak, ya teman-teman saya banyak, dia tuh udah, bahasanya tuh, udahlah jalanin aja dulu. Iya. Itu cinta dulu tuh. Itu cinta dulu. Cinta dulu tuh biasa. Umumnya cinta dulu. Sambil jalan, walaupun dia mungkin pasti udah ada chemistry sama kita. Udah, ya kan? Pasti. Tapi kita maksudnya gini, menyinggung tentang kebahagiaan itu dengan tidak mengikat pasangan kita atau yang apa yang kita dekatin itu ya, maksudnya cewek kita deketin nggak berikrar. Luar biasa loh. Pak Bet tahu nggak ini pengajaran siapa, Pak? Nggak tahu. Ibu saya. Mana dia tahu ibu gue lagi. Iya. Berarti kalau udah doanya ibu atau ajar ibu saya mabrur. Berarti langgeng. Biasanya betul, mungkin ada satu pengalaman atau kenapa ibu Anda memberikan opsi seperti ini atau membrainwash Anda untuk mencari pasangan tuh harus kayak gini lah minimal. Ibu saya begini. Punya standarisasi. Iya, ibu saya begini, Pak. Jangan pernah lu mudah jatuh cinta. Oke. Ketika lu mudah jatuh cinta, lu akan mudah melepasnya. Itu nafsu. Iya, itu nafsu. Kalau saya sebutnya sange. Ya, sange lebih spesifik sih. Ya. Nafsu itu kan banyak. Mungkin nafsu ngeliat cuma sesaat doang. Iya, mukanya, suaranya atau apa. Iya. Kalau sange jelas. Emak saya itu ngomong begitu dan terpatri di kepala saya.
oh berarti lu jangan mudah jatuh cinta Tapi dulu. cewek Anda menerima itu? Menerima. Anda membuat statement itu ke dia? Iya. Menurunkan dengan apa yang anjuran ibu Anda, terus Anda bikin statement ke pacar Anda? Iya. Luar biasa. Keren. Nah, ini baru saya Enggak, ada yang pasti saya yakin pasti nggak setuju dengan saya. Bukan, saya beda prinsip ya? Anjurkan jempol, maksudnya saya berteman mungkin ada yang seperti teman-teman saya yang dulu ya, podcast kita saya berteman banyak orang, teman saya itu lebih dari 40 tahun saya berteman, dari kecil, saya tahu sifatnya dia apa segala sampai dia berpacaran, dia tuh semua saya kenal gitu ya. Baru nemuin kayak begini nih. Baru nemuin bener, cara pacarnya bukan masalah uniknya ya. Bisa meyakinkan orang, bisa bikin orang bukan tergantung ya, tidak berpikir ke yang lain, tapi bisa berkomit tanpa ada ikatan dulu gitu loh. Iya. Dan yakin kalau orang itu juga pasangan kita itu yang calon kita kejar itu bahagia, luar biasa loh. Iya, luar biasa itu. Saya kan ngobrol nggak sama ibu saya juga ya, sama bude-bude saya. Konsultasi gitu ya. Bude saya, bukannya saya sharing ya. Sharing juga, bukannya saya nggak setuju dengan satu ajaran atau apa. Oke. Tapi bagi saya dan ibu dan bude saya adalah penting juga loh pacaran, tapi pacarannya itu yang sehat. Paham. Artinya pacaran sehat itu mengenal satu sama lain. Tapi ibu saya tetap berkomentar bahwa ketika lu menuju buat satu pacaran, itu harus ada proses. Betul. Proses. Dan prosesnya itu harus ya. Ini diharuskan. Wajib. Itu nggak singkat. Jadi kalau ibu saya ngomong bahwa... Tapi Anda nggak percaya dengan maaf sorry saya potong. Cinta pada pandangan pertama, nggak percaya Anda? Enggak. Itu sange bagi saya. Oh sange. Nafsu lah. Jangan sange terlalu vulgar, terlalu nafsu aja. Nafsu. Tidak memberikan satu kontribusi yang berarti kalau cuma nafsu doang gitu ya. Iya. Betul dong? Ya enggak. Ya pembelajaran nih. Iya. Ini menarik. Aneh loh, Pak. Menarik. Saya aneh, Pak. Tapi keanehan saya ini diturunin, Pak. Diturunin dari ibu saya. Bapak kan kenal ibu saya kan? Iya. Tapi ibu saya lihat dengan watak ibu Anda yang orangnya bersahaja, lemah lembut itu. Iya, tapi Pak, pola pikir, Pak. Lah iya, tapi begitu pola pikirnya kayak gitu saya nggak nyangka loh. Bapak ngeliat ibu saya kan bersahaja, lemah lembut terus kayak jalannya enak gitu, enak. Sebagai ibu tuh ngayomi, gitu. Nggak ini saya yang saya lihat ibu Anda ya. Tidak diktator lah intinya tuh. Tidak ini sama anak dan tidak diskriminatif gitu, tidak membeda-bedakan sama anak. Terus dia juga tidak harus pakem dengan apa yang orang tua kan biasanya dulu kolot ya. Lu harus gini nih, lu harus gitu tuh. Memberikan satu keputusan, satu agreement itu, wah pokoknya ikutin, mau nggak mau gitu kan. Tapi begitu Anda tadi bilang wajib dan mentaati menjalani itu, ini bertolak belakang juga nih. Ibu Anda bagus juga nih punya kepribadian yang dalam artian saya nggak nyangka gitu, kita tuh nggak nyangka. Tapi abang gua nggak gitu loh. Nah kan makanya saya bilang kenapa mesti di Anda? Nggak tahu. Mungkin spesial nih kayaknya. Saya sama ibu saya kan anak bungsu, sama-sama anak bungsu. Bapak saya juga anak bungsu. Saya anak bungsu dari bapak ibu yang bungsu. Bungsu hasilnya bungsu nih. Ya bungsu. Jadi Anda bertiga kolaborasi sebetulnya. Kalau anak sulung bisa diprediksi Pak. Anak pertama itu pasti sulung. Bener dong. Tapi kalau anak bungsu tuh nggak bisa diprediksi. Betul. Siapa tahu misalkan Bapak punya anak bungsu umur Dava misalkan 9 tahun. Iya, Dava 9 tahun. 9 tahun. Nggak ada yang tahu itu bungsu. Tiba-tiba ntar lagi siapa tahu nanti hamil lagi. Oh iya juga. Jadi nggak bungsu. Jadi bungsu sesaat ya. Iya. Kata bungsu adalah itu ketika seorang pasangan suami istri itu udah menghentikan reproduksinya. Mentok gitu ya. Dan mentok dan terakhirnya ini. Oh iya, berarti Dava belum tentu bungsu ya? Belum tentu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu nanti istri Bapak dikasih anak lagi. Iya. Coba. Benar. Coba minta sama istrinya. Minta sering. Bun, anak lagi Bun, gitu. Oh iya juga ya. Gitu coba. Iya. Bun, anak lagi Bun. Bikin enak lagi Bun. Iya. Bikin anak. Oh, bikin anak yang enak Bun. Iya. Oh iya. Coba Bapak. Itu bahagia tuh Mas itu? Bahagia. Tapi istri Bapak bahagia ntar pas punya anak. Nah itu dia saya nggak tahu karena saat ini aja kan kita makanya tadi saya bilang bahagia itu kan adalah hasil atau pencapaian seseorang. Itu hak ajasi orang. Betul nggak? Dan kenikmatan saat itu orang itu yang menikmati. Jadi saya nggak bisa menilai
saya kan tidak bisa memaksakan kebahagiaan saya kepada orang lain, termasuk istri dan anak saya loh. Nah. Saya bahagia, kamu juga harus bahagia, nggak bisa begitu. Iya. Nggak bisa mendoktrin itu. Betul. Ya kan? Benar kan? Betul. Tapi kalau kebahagiaan itu biasanya, kalau perempuan itu dinilai kebahagiaan itu dari gestur. Iya. Dia senang, mukanya cerah. Saya nggak tahu ya hatinya bagaimana, iya kan? Iya. Mukanya cerah. Terus lebih stylish, lebih cerah lah auranya, lebih enak gitu. Ada kayak gitu. Terus lebih percaya diri biasanya. Orang bahagia tuh lebih percaya diri. Ya. Udah gitu aja. Kalau bagi saya ya bahagia ya. Adalah ketika orang terserah lah, rules-nya itu masing-masing lah. Oke. Aturannya masing-masing. Ya. Tapi ketika dia nyaman atas kebahagiaannya itu, atas rules-nya itu, ya pertahankan. Betul, walaupun mungkin nggak sejalan dengan orang lain atau pendapat orang lain ya. Whatever ya. Iya. Bodoh amat, ini jalan gue, ini bahagia gue begini. Iya. Walaupun menyakiti orang lain misalkan. Merugikan orang lain misalkan. Betul. Ya betul kan? Wah, udah ajri. Betul ya? Iya. Nah, itulah. Jadi bahagia itu sifatnya fleksibel. Tidak bisa diukur dengan segala sesuatu, tidak bisa dilihat dengan segala sesuatu, tidak bisa juga dirasakan dengan satu sama lain, pasti berbeda, ya kan? Dan tidak bisa dinilai dengan uang. Bahagia itu. Ini kayaknya podcast kita panjang nih kalau urusan dengan bahagia. Tapi Anda sebetulnya masih penasaran kan dengan konsep saya tadi? Oh, konsep yang mana nih? Bahagia dulu baru cinta. Iya, itu akan buat ya ini nggak akan bisa cukup waktunya nih. Nggak cukup waktunya. Ini akan kita panjangin lagi tapi dan kita potong dulu nih. Iya. Dalam topik yang berbeda nanti ya, pasti bukan bahagianya nih. Bukan bahagianya. Iya. Bukan bahagianya. Ini menarik nih ntar nih. Topiknya berarti bukan bahagia lagi nanti nih, oke? Topiknya gue kayaknya bakal ngelanjutin lagi omongan saya dari arah yang berbeda. Tapi dengan dan bukan waktunya bukan sekarang. Iya, baik. Gitu. Tapi tetap ya dengan ada hubungan dengan bahagia ini ya. Bahagia. Gitu. Dengan hubungan ya. Dengan hubungannya. Bisa ya mungkin judulnya itu hubungan. Oh iya, hubungan. Karena kita lemah, gini kuat gitu. Itu hubungan juga. Iyalah. Kuat, lemah. Iya. Yang tadinya lemah jadi kuat. Karena berhubungan. Iya. Karena yang kuat bisa jadi lemah. Oh iya, karena berhubungan ya. Iya. Tapi ingat, hubungan itu belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan berhubungan. Bukan diukur dengan hubungan, apalagi harta. Iya. Yang penting perasaan kita, hasil dari itu pencapaian itu adalah hasil kita yang merasakan. Oke? Ntar saya akan memberikan lagi konsep saya yang tadi kepotong. Oh iya, harus. Ini menarik. Kita ini kan akan teman-teman atau guys semuanya kita tunggu ya. Apa yang akan dibicarakan, maksudnya dengan statement atau pengalamannya Mas Obel ini ya. Kita tunggu. Saya juga penasaran juga, jujur aja nih. Gitu. Karena nanti kita bisa biar kita jadi tahu sama tahu dan kita ambil manfaatnya. Oh, ternyata begini gitu. Kita tunggu aja. Oke? Udah, kita selesaikan, udah panjang kayaknya. Itu panjang nih. Ya. Kita akhiri saja di Ngobel. Ngobrolannya Obel. See you. Yeah.